Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ken Rangganar dari SI4202 akan mempresentasikan modul 9, yaitu modeling object statement menggunakan machine diagram. Oke, jadi yang pertama ada tujuan dari modul ini, yaitu yang pertama adalah modelkan object state, yang kedua adalah bagaimana mahasiswa dapat menjelaskan elemen-elemen penting dari status UML machine diagram. Nah, ini ada proses map dari diagram machine ini. Lalu next ada memperkenalkan statement object. Jadi statement object itu apa sih? Dari kata statement itu, statement artinya mode atau kondisi keberadaan. Jadi ada dua untuk uh, keadaan objek itu atau statement objek itu ada dua. Yang pertama adalah kumpulan dari atribut tertentu, nilai pada objek. Yang kedua adalah menggambarkan perilaku objek dari eksternal. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi elemen-elemen apa aja yang ada dalam statement di machine diagram. Nah, jadi di situ ada state node, transition trigger, statement awal dan statement akhir. Nah, ntar bakal dijelasin di slide selanjutnya. Nah, di sini ada transisi statement. Jadi transisi statement itu adalah yang mewakili perubahan status pada saat runtime. Jadi statement itu awalnya seperti apa dan nanti akhirnya seperti apa, dia bakal beda. Nah, itu namanya adalah transisi. Lalu next ada struktur internal dari statement node. Nah, statement node ini yaitu adalah keadaan objek tunggal pada saat runtime. Jadi pada saat waktu tersebut berjalan, ini adalah keadaannya. Jadi ini bentuk tabelnya ini, yang kotak ini, yang kotak atas ada state, yang yang di bawah adalah tindakan yang dilakukan. Contohnya di yang sebelah kanan itu ada pendingin. Nah, itu tindakan yang dilakukan adalah menghidupkan AC. Nah, ini ada state lengkap dengan statement lengkap diagram mesin. Jadi ada pendingin dan AC dihidupkan. Lalu di bawah adalah pemanas dan pemanas dihidupkan atau dimatikan. Next, cara membuat statement diagram mesin untuk objek. Yang pertama adalah gambarkan objek awal dan objek akhir untuk tujuan. Jadi objek awalnya harus digambarin dulu sama objek akhirnya. Lalu selanjutnya objek proyeknya digambarkan. Nah, terus menentukan urutan parsial dengan keadaan stabil pada sebuah objek. Ditentukan dulu tuh urutannya, yang pertama apa. Nah, terus menentukan kejadian yang memicu transisi antar keadaan objek dan tentukan tindakan transisi jika ada. Yang terakhir, menentukan tindakan dalam suatu statement. Yang pertama, mulailah dengan initial dan final statement. Jadi initial itu yang mengawali dan final statement itu akhirnya atau output dari proses tersebut. Lalu selanjutnya ada menentukan statement objeknya tadi, itu mau pendingin atau pemanas atau gimana. Nah, lalu ada menentukan bagian pemesanan dari sebuah statement. Jadi statement ini dihubungkan nih. Yang pertama misalnya pendingin letaknya di atas, lalu panahnya berarti ke atas, lalu pemanas di bawah. Nah, yang keempat menentukan kejadian transisi dan tindakan. Jadi saat itu tuh berarti contohnya ini AC, berarti untuk didinginkan berarti AC harus dinyalakan dulu. Lalu untuk final statementnya AC-nya dimatikan. Nah, ini adalah contoh menentukan tindakan dalam statement. Nah, selanjutnya adalah aktivitas memicu atau trigger activity. Nah, ini ada transisi secara mandiri. Jadi ada di sini ada item nih, misalnya itemnya entriesnya kurang dari 1. Nah, dia udah penuh, berarti ada juga yang ke bawah itu berarti kosong. Nah, lalu ada yang selanjutnya namanya junction. Junction itu persimpangan. Gunanya persimpangan adalah menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragment. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini yang sebelum adanya junction dan ini yang setelah adanya junction. Jadi dipecah nih, untuk yang maksimal 1 dia kemana dan yang minimal 1 dia kemana gitu. Lalu ada namanya choice. Choice itu adalah pilihan yang digunakan untuk menyederhanakan. Jadi ada pilihan A dan pilihan B contohnya. Ini yang sebelum
adanya choice, tapi sudah adanya junction. Lalu ini yang sudah adanya choice dan adanya junction. Nah, ringkasan dari ini adalah suatu objek mungkin memiliki statement yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Yang kedua, diagram mesin statement menyediakan mekanisme untuk memodelkan statement dan transisi dari suatu objek. Mungkin sekian dari hasil presentasi PPT dari modul 9 tentang objek statement pada diagram mesin. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.